Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Lukmadi, pengurus Yayasan Bakti Umat Nusantara, bagian nilai sekretariatan. Sedikit akan saya jelaskan tentang program yang ada di Yayasan Bakti Umat Nusantara, terutama tentang program pendidikan dan program rumah yatim. Untuk program pendidikan, kami mempunyai tempat ini memanfaatkan satu sarana gedung satu lantai di bawah. Ini sarana ini sangat padat dengan kegiatan untuk hari-hari biasa. Kenapa kami bagi dua dinding? Satu dinding kami gunakan setiap hari Jumat untuk doa dan zikir, juga untuk kegiatan TPA. Dan satu dinding kami memang hiasi dengan ornamen-ornamen PAUD, karena memang di sini ada kegiatan PAUD. Jadi di pagi hari kita ada kegiatan PAUD sampai jam 11 siang, kemudian sore hari dari mulai jam setengah 3 atau jam 14.30 sampai jam sholat isya berjamaah kami ada TPQ. Nah, TPQ ini juga kami sudah dibagi dengan 3 kelas, yaitu sesuai dengan usianya. Usia 5 sampai 7 tahun dimulai dengan jam 14.30, kemudian usia 7 sampai 9 tahun jam 15.30 sampai jam 18. Kemudian malam sesudah maghrib ya jam 18 sampai dengan isya kelas yang 10 tahun ke atas atau anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, sengaja kami pisahkan sesuai dengan usianya. Satu, kami membentuk karakter anak-anak supaya tidak terkontaminasi antara pergaulan anak-anak yang baru usia 4 atau 5 tahun dengan anak-anak yang sudah 10 tahun, sehingga mereka tidak terkontaminasi dengan bahasa-bahasa atau pergaulan-pergaulan yang anak-anak yang sudah besar. Jadi memang sengaja kami programkan. Nah, ini kegiatannya semua di sini. Alhamdulillah. Hanya sarana yang memang masih kurang. Kami insya Allah akan membuat halaman supaya halaman ini aman untuk anak-anak PAUD khususnya dan anak-anak TPA yang usia 5 tahun. Jadi kami merencanakan untuk membuat pagar halaman supaya ini, dan alat permainan edukasi seperti ayunan atau perosotan itu kami memang belum memiliki. Dan karena juga untuk PAUD, alhamdulillah tahun ini adalah tahun pertama untuk mulai kegiatannya. Tapi kami untuk PAUD juga adalah program kegiatan sosial yang utamakan. Jadi untuk anak-anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu, kami semuanya ditanggung dengan yayasan. Kecuali memang orang yang ekonominya secara ekonomi mampu, kami berikan atau kami sarankan untuk berinfak. Jadi kami lakukan untuk saling mengisi, saling memberi. Terima kasih. Berikutnya kita akan lihat ke atas tentang program rumah yatim yang sedang kami siapkan. Pertama, mengenai rumah yatim yang sedang kami persiapkan. Rumah yatim yang sedang kami persiapkan hari ini sudah mengerjakan penyekatan atau pembuatan kamar-kamar, yaitu satu untuk kamar 6 anak-anak. Ini yang tadinya diperkirakan bisa menampung 18 atau 20 anak secara keseluruhan, sudah didesain dan disekat. Ternyata di ruangan ini diperkirakan untuk pertama kami akan menampung sebanyak 12 anak. Dan alhamdulillah dari tempat yang sudah disekat dan dirapikan, kami juga sudah ada tempat tidur yang dipersiapkan. Ya. Kemudian yang sedang kami persiapkan berikutnya adalah untuk kasur. Dari 12 kasur yang diperlukan plus 2 untuk pembina, itu kami baru 2 kasur. Jadi dari 14 kasur baru ada 2 kasur, jadi masih memerlukan 12 kasur lagi. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk lemari pakaian. Lemari pakaian sesuai dengan daya tampung anak, yaitu 12 lemari pakaian. Dan yang berikutnya yaitu tentang peralatan untuk spray, bantal, dan selimut. Nah, itu juga sedang kami persiapkan. Kemudian selain itu juga nanti memang diperlukan minimal kita di sini ada kipas angin atau mungkin AC untuk kenyamanan anak-anak. Untuk
Bapak Ibu donatur yang mungkin pernah ke yayasan, agak lama kami mempersiapkan ini karena ternyata sesudah kami legal formal kami penuhi semua, itu kami dari pemerintah semuanya diawasi, terutama dari dinas sosial. Dinas sosial memberikan standar untuk hunian panti atau seperti rumah yatim, itu kami memang dibuatkan standar dari Dinsos dan kami akan membuat minimal sesuai dengan standar. Seperti itu. Baik, untuk berikutnya ruangan yang sedang kami persiapkan. Ya, ruangan yang sedang kami persiapkan, yaitu ini adalah ruangan yang memang sengaja dibuat terbuka. Ini nantinya akan dibuatkan meja besar. Ini sebagai ruang anak-anak berkumpul, kemudian untuk ruang makan dan ruang belajar, sebagai bentuk sosialisasi anak-anak rumahnya dan pada saat pembinaan dari pembina yang sudah kami jabarkan nantinya. Juga nanti ada rak buku atau seperti rak buku, lemari buku yang nanti akan diisi dengan buku-buku bacaan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan peralatan-peralatan yang nantinya akan digunakan secara bersama-sama. Juga nanti di sini diperlukan satu set meja kantor sebagai nanti pengelola rumah yatim dan pembinanya. Kemudian tadi dari meja juga diperlukan kurang lebih 15 kursi untuk anak-anak dan pembina. Ya. Kemudian dari ruangan berikutnya yang sudah kami siapkan yaitu satu ruangan pembina. Ya. Silakan bisa dilihat ruangan pembina yang walaupun kecil, insya Allah kami memadai untuk satu atau dua orang pembina. Ya, sama baru ada ranjangnya saja. Ini masih diperlukan 2 buah lemari, 2 buah kasur dan spray bantalnya seperti itu. Jadi kami masih sangat banyak memerlukan biaya. Yaitu saya rasa sarana-sarana yang atau program-program rumah yatim yang kami siapkan. Nanti di ruangan ini akan diadakan yaitu perkumpulan anak-anak sebagai bentuk pembinaan yang nanti sudah kami jadwalkan. Alhamdulillah dengan berjalannya TPI dan rumah tahfiz di Jati Jajar itu menjadi referensi kami untuk bagaimana membina anak-anak seperti itu. Maka kepada para donatur, para dermawan semuanya, mari kita berinvestasi untuk akhirat kita di Yayasan Waktu Umat Nusantara. Insya Allah kami sedang mempersiapkan anak-anak generasi Islam yang maju, yang berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.